Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur sekali malam hari ini kita akan bersama-sama bersekutu dalam jam doa. Dan mari siapkan hati kita dan pikiran kita untuk kita bisa mendengarkan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar bagi kita untuk berdoa dan beriman penuh kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu Tuhan karena saat malam hari ini kembali Kau persatukan kami bersama dengan keluarga untuk berjam doa. Dan kami percaya bahwa kuasa-Mu, hadirat-Mu akan Kau nyatakan dalam setiap keluarga kami masing-masing, sehingga keluarga kami memiliki mezbah doa yang benar, mezbah keluarga yang benar di hadapan-Mu. Layakkan kami Tuhan, sehingga Engkau bisa memahami, memberkati, dan juga Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas kami. Ampunilah segala dosa dan kesalahan kami siap mengerti kebenaran firman Tuhan dengan hikmat-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita buka Alkitab kita di dalam Mazmur pasal yang ke-44 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Mazmur 44 ayat yang ke-5 sampai yang ke-9. Saya akan membacakan untuk kita semua. Demikian firman Tuhan. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami. Dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi Engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami Kau beri malu. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayat-ayat ini yang mengandung sebuah keputusan besar dari Allah yang memberi kemenangan. Sebenarnya bahwa kehidupan kita ini hanya menjalankan apa yang seharusnya kita jalankan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi tetap keputusan terakhir tetap ada di tangan Tuhan. Jadi jangan pernah mengandalkan segala apapun yang ada padamu selain daripada Allah sendiri. Dalam ayat-ayat ini yang perlu kita lakukan supaya kemenangan dari Allah bisa kita nikmati, kemenangan yang Tuhan nyatakan bisa kita nikmati, mari kita perhatikan. Yang pertama ayat yang kelima. Ayat yang kelima dikatakan demikian. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Yang pertama yang harus kita lakukan sebagai orang percaya supaya kemenangan di dalam kehidupan, di dalam keseharian, di dalam segala hal, kita harus mengingat karya Tuhan yang sudah dikerjakannya atas kehidupan kita. Saya percaya bahwa kita semua sudah berpengalaman dengan Allah. Pakai itu untuk mengingatkan kita, untuk memotivasi kita supaya tetap tinggal di dalam iman. Kalau Tuhan sudah pernah mengerjakan perkara ajaib, bukan berarti perkara ajaib itu berhenti. Perkara ajaib akan terus terjadi. Dan kita pun tahu mengapa perkara ajaib itu terjadi, dan Tuhan izinkan atas hidup kita. Pasti ada hal-hal yang sudah kita kerjakan dan itu menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, yang pertama, ingatlah setiap pekerjaan Tuhan yang sudah terjadi dalam kehidupan saudara. Karena ini adalah menjadi motivasi yang besar buat kita untuk tetap tinggal di dalam iman. Yang kedua, dengan Engkaulah kami menanduk para lawan kami, dengan namamu lah kami menginjak-injak orang-orang yang bangkit menyerang kami. Yang kedua, kita harus memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Karena apa? Kita harus sadar bahwa kita adalah manusia yang lemah, yang tidak bisa melakukan segala sesuatu tanpa topangan daripada Tuhan. Nah, disinilah kita harus menyadari yang kedua, kita harus memuliakan Tuhan setiap waktu.
Kenapa? Karena kemurahan Allah saja kita ini bisa hidup, karena anugerah Tuhan saja kita bisa sampai ada sampai sekarang ini. Ingatlah, itu karena kemurahan Tuhan, maka muliakanlah Tuhan, bersyukurlah kepada Tuhan. Yang ketiga, ayat yang ke-7 dan ke-8. Ayat 7 dan ke-8 dikatakan, sebab bukan karena panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberiku kemenangan, tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami, dan orang-orang yang membenci kami kau beri malu. Saudara, ini adalah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Tapi satu hal yang perlu kita ingat, bahwa setiap kita harus sadar bahwa kita ini tidak bisa mengandalkan kehidupan duniawi kita. Zaman sekarang ini banyak orang-orang yang mengandalkan kekayaannya, banyak orang yang mengandalkan saudara-saudaranya, banyak orang yang mengandalkan titelnya, banyak orang yang mengandalkan relasinya, banyak orang yang mengandalkan usahanya, banyak orang yang mengandalkan semua yang ada di dunia ini. Mungkin itu adalah harapan, tapi realitanya sebagai umat Tuhan kita harus sadar, kalau dalam ayat yang ke-7 dan 8, bukan karena panah atau senjata kita bisa berkemenangan, bukan karena pedang bisa memberi kemenangan, bukan, itu hanya alat saja. Tetapi kemenangan tetap dalam kendali Tuhan. Keberhasilan hidup saudara tidak ditentukan oleh saudara sendiri, karena kita adalah orang-orang Kristen yang setia kepada Tuhan. Keputusan keberhasilan itu tidak semata-mata kita mengejar semuanya dengan segala hal, tetapi kita meninggalkan Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya sering sampaikan, kalau engkau ingin punya uang banyak, mungkin engkau sampai bekerja pagi siang malam sampai lupa Tuhan, engkau gak akan bisa kaya sebelum Tuhan mengizinkan engkau kaya. Kalaupun kita berolahraga, makan makanan sehat setiap hari, tetapi jikalau Tuhan izinkan engkau sakit, ada waktunya engkau sakit. Ketika kita bisa mengandalkan famili kita mungkin, atau relasi kita sebagai pejabat, semuanya itu ada waktunya dan tidak bisa diandalkan. Karena pada waktunya saudara pasti akan ada batas waktunya, sehingga pengharapan yang menuju kepada jaminan seumur hidup hanya dari Tuhan. Jadi setiap segala usaha kita Tuhan berkati, Bapak Ibu Saudara, Tuhan berkati pasti. Tetapi akan lebih luar biasa lagi kalau kita berserah kepada Tuhan, maka semuanya akan semakin luar biasa. Kalau kita bekerja, cari uang, tetapi pada akhirnya mungkin uang kita banyak, tetapi lihatlah apakah bedanya hidup kita dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Jadi kita harus tetap mengingat, kita sadar bahwa hidup mati kita pun, kita bisa napas dibangun pagi hari pun, itu karena anugerah Tuhan. Jadi kalau kita lupa sama Tuhan, itu hal yang sangat-sangat disayangkan. Karena ketika Tuhan sudah berbicara, berhenti nafasmu, kita pun akan mati. Dan ketika kita harus mengalami keadaan yang buruk, Tuhan izinkan itu terjadi, apakah kita sadar? Kita harus tunduk sepenuhnya kepada Allah. Saudara, ini waktunya bagi kita untuk merenungkan. Sudah sangat jelas poin yang pertama, supaya kita mendapatkan kemenangan yang dari Allah, bukan kemenangan atas usaha kita. Jangan sampai kita menjelek-jelekkan orang, jangan sampai kita memandang rendah seseorang, jangan sampai kita ngerasani seseorang. Seseorang itu akan mengalami keadilan Tuhan. Ingatlah, keadilan Tuhan ya untuk masing-masing orang. Jadi Tuhan tidak pernah minta dibantu oleh kita semuanya. Tuhan tidak pernah minta kita untuk membantu menghakimi orang, karena Tuhan adalah hakim sendiri, Allah yang maha adil. Oleh karena itu, kerjakanlah apa yang menjadi bagianmu, kerjakanlah.
Yang pertama tadi apa? Ingatlah akan pekerjaan Tuhan yang sudah dilakukan. Berpengalaman dengan Allah itu akan menjadikan kita kuat. Yang kedua, muliakanlah Tuhan. Begitu juga di dalam ayat yang ke-9. Karena Allah kami nyanyikan puji-pujian sepanjang hari, dan bagi namamu kami mengucap syukur selama-lamanya. Ini artinya apa? Dalam segala keadaan kita harus mengucap syukur. Karena hidup ini adalah anugerah. Karena nafas ini adalah pemberian Tuhan. Karena kita bisa melakukan banyak segala aktivitas itu juga karena kasih karunia Tuhan. Jadi jangan lupa untuk kita bersyukur. Yang ketiga, kita harus menyadari bahwa setiap keberhasilan hidup itu karena kasih karunia Tuhan. Kalau kita melupakan Tuhan tapi kita merasa berhasil, salah saudara. Dan saudara akan mengalami keadaan yang sangat tidak saudara inginkan, karena saudara tidak mengikut sertakan Tuhan. Menyenangkan kehidupan ini atau keberhasilan hidup tidak dinilai dari jumlah uang yang kau peroleh, tidak dinilai dari titel pendidikan yang kau miliki, tidak dinilai dari seberapa banyak temanmu, tidak dinilai dari seberapa banyak relasimu yang memiliki jabatan penting di dalam pemerintah atau perusahaan. Tetapi nilai keberhasilan dari setiap orang percaya adalah mereka memiliki ikatan yang erat dengan Tuhan. Coba perhatikan di dalam firman Tuhan, setiap pribadi yang erat dengan Tuhan, hidupnya pasti akan dipelihara oleh Tuhan. Bahkan akan mengalami peristiwa-peristiwa ajaib. Tuhan akan cukupkan kehidupanmu, Tuhan akan memberkati engkau. Kiranya ini bisa menjadi kekuatan bagi kita untuk kita menaikkan syafaat-syafaat kita. Ingatlah terus bekerja untuk Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Jangan lupakan Tuhan dalam setiap langkah kehidupanmu. Jangan banyak membela diri ketika kita harus memberi waktu kita kepada Tuhan, memberi materi sebagai pertanggungjawaban kita atas berkatnya, memberi tenaga kita untuk kemuliaan nama Tuhan, memberi waktu kita kepada Tuhan. Semuanya itu tidak akan pernah merugikan kita, malah justru akan memberikan kita kesempatan yang semakin luar biasa. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada Engkau atas setiap kebaikan-Mu. Jadikan kehidupan kami berkemenangan. Ajari kami untuk kami tetap setia di dalam iman. Ajari kami Tuhan untuk kami tetap bisa bersyukur dan memuliakan Tuhan dalam setiap kesempatan hidup kami. Dan berkatilah kami Tuhan. Kami tidak mau mengandalkan hal yang duniawi. Kami tidak mau mengandalkan segala apapun yang ada pada diri kami. Tetapi kami mau mengandalkan Tuhan. Sebab nilai keberhasilan dari orang percaya adalah berpaut kepada Tuhan, keintiman hubungan pribadi kami dengan Engkau, dan itulah nilai dari keberhasilan hidup sebagai orang percaya. Karena dari situlah terpancar berkat, dari situlah terpancar jaminan kehidupan masa depan, bahkan kekekalan pun menanti kami. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sedang kasih Tuhan, selamat berjam doa. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Tetap semangat. Haleluya, puji Tuhan. Amin.